Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada satu keluarga itu, bapak, istri, anak itu masuk ke surga semua. Malaikat itu heran, tanya, wahai si fulan, gimana caranya? Kamu kok bisa membawa seluruh keluargamu ke dalam surga? Maka ternyata dijawab oleh itu, saya dulu di muka bumi itu saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, ketika sebaliknya manusia sudah individualis, bapaknya tidak ngurusi anaknya, biarin aja anaknya pacaran dibiarin, anaknya nggak pakai kerudung dibiarin, anaknya nggak bisa membaca Quran dibiarin, nggak sholat dibiarin, ya berantakan semuanya jadi neraka. Apalagi sampai mohon maaf ya, suaminya takut istri, naudzubillah, semua naudzubillah. Bagaimana kalau pemimpin kemudian takut kepada yang dipimpin? Tidak boleh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, itu contoh saja, itu butuh faham. Kita butuh faham tentang ya segala hal berkaitan dengan syariat Islam ini, sehingga akhirnya bisa mengatur dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Anang Rifani. Waktu dan tempat kami persilakan. Sambung. Begini. Ada ibu-ibu. Oke, ada. Ibu-ibu ada. Wonten ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم.
Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, mari kita mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan memanjatkan puji syukur. Berterima kasih kepada Zat yang menciptakan kita, Zat yang memberikan rezeki kepada kita, Zat yang nanti mematikan kita melalui malaikatul maut, malaikat Israel. Begitu pula nanti Allah yang akan menghisab kita di yaumul qiyamah kelak dan akan memasukkan kita, kalau tidak di surganya Allah ya di nerakanya Allah. Makanya mari kita belajar terus menambah rasa syukur kita kepada Allah. Caranya adalah sadarilah bahwa semua yang kita dapatkan ini, baik harta, benda, kekayaan, jabatan, anak, istri, bahkan ilmu yang kita miliki, sebenarnya anugerah dari Allah. Apa yang kita usahakan itu hanya wasilah, perantara, tapi pada hakikatnya itu pemberian dari Allah. Sehingga Allah menuntut kepada kita untuk bersyukur. Dan memang luar biasanya Allah, kita dikasih semuanya oleh Allah, disuruh bersyukur. Kalau mau bersyukur ditambah. Tapi ingat, kalau nggak mau bersyukur disiksa. Itu banyak manusia yang tidak menyadari bahwa Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai manusia, bersyukurlah kepada Allah. Sungguh kata Allah akan kami tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang mengingkari, berarti dia merasa sombong bahwa semua yang dia dapatkan itu Allah yang ngasih. Harta karena banting tulang dia, kecerdasan karena belajar dia, istri, anak karena usaha dia, mendidik dia. Ketika seperti itu, maka akan terjadi sombong. Kalau sombong, maka dia tidak bisa bersyukur. Maka nanti ketika seperti itu, maka ingatlah Allah sediakan azab yang pedih di akhirat kelak. Maka mari kita belajar terus menambah rasa syukur kita kepada Allah dengan cara menyadari sepenuhnya bahwa semua yang kita dapatkan di muka bumi ini adalah pemberian dari Allah. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan Allah, suri toladan kita, nabi kita. Apabila kita mau menggunakan apa yang diwariskan baginda Rasul, maka dijamin oleh Allah kita selamat dunia akhirat. Dijamin. Ketika baginda Rasul terakhir haji wada, ya, sebelum dipanggil Allah, haji yang terakhir namanya haji wada, beliau berpesan sampai para sahabat menangis semua. Salah satu pesan beliau yang diabadikan di dalam hadis, Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Kata baginda Rasul, wahai manusia, taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian manusia amra ini, dua perkara. Lan tadhillu, kalian tidak pernah tersesat. Kalian gunakan lan, Bapak Ibu. Lan itu maknanya tidak dan selamanya tidak. Kalau la tidak, ada kemungkinan iya. Ketika dikatakan lan tadhillu, maka selamanya kamu tidak akan tersesat, tapi ada syaratnya. Lan tadhillu, ketika mereka itu mau berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi para jamaah, ketika manusia tadi ditinggalkan baginda Rasul, sudah tidak bisa bertanya ke Rasul, maka gantinya Rasul adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pada malam hari ini saya mau membahas
sedikit, insya Allah sampai jam 8 Pak Ki. Jam 8 ya. Ya, semoga kuat ya, jangan sampai nggak kuat. Biasanya kan kalau ceramah tarawih 15 menit ya. Ini tadi saya dipesani oleh Ustadz Amil 45 menit. Tapi tadi sudah termakan tinggal mungkin sekitar 40 menit ya. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau membahas tentang fungsi daripada Al-Quran yang sekarang ini tidak dipakai oleh kaum muslimin. Quran disalahgunakan, hanya digunakan untuk bacaan. Yang baca sudah banyak. Setiap Ramadan begini, yang hatam sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan masjid bisa 10 kali hatam bisa. Tapi non sewu, yang menggunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa dihitung jari. Kenapa? Karena memang tidak paham apa yang dibaca. Padahal Allah menjelaskan posisi Al-Quran itu bukan hanya bacaan. Memang ada hadis yang membacanya saja itu berpahala walaupun tidak ngerti, tapi jangan minimalis. Harusnya. Karena sebenarnya fungsi Al-Quran itu dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Hebat. Sahru Ramadan alladzi, bulan Ramadan seperti sekarang ini, dulu zaman Rasulullah, unzila fihi al-Qur'an. Al-Quran diturunkan di dalamnya di bulan Ramadan ini. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Di ayat yang lain di Al-Baqarah awal, dengan insya Allah kita hafal semua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini maksudnya Al-Quran, tidak ada ragu-ragu, pasti benar. Jadi jangan sampai seorang yang mukmin muslim ragu terhadap informasi di Quran, ini jadi kafir. Kita tidak percaya satu ayat saja, maka iman kita ternoda. Apa yang di Quran itu pasti benar. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Lanjutannya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, berarti sebenarnya Al-Quran itu kalau mau dipelajari dengan seksama bisa jadikan petunjuk oleh manusia semuanya. Karena memang di dalam Al-Quran ada berbagai macam tata cara menjalani hidup di muka bumi ini. Dan lebih hebat lagi, petunjuk bagi orang yang bertakwa karena akan menyelamatkan dia dunia akhirat. Kalau orang kafir hanya bisa menggunakan kebahagiaan di dunia saja, akhiratnya nggak dapat. Karena orang kafir tidak akan bisa masuk surga. Syarat mutlak masuk surga harus beriman dan bertakwa. Nah, para jamaah rahimakumullah, isinya Quran itu adalah petunjuk. Berarti kalau petunjuk Bapak, berarti harus kita pahami namanya petunjuk. Kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah petunjuk hidup. Wabayinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tadi. Wal furqan, dan pembeda mana hak dan mana yang batil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita paham bahwa di kanan kiri kita ini ada malaikat raqibun atid. Iya kan? Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, firman Allah. Apapun yang diucapkan manusia selalu ada malaikat raqib atid yang selalu hadir dan mencatat. Nah, mencatat amal baik dan buruk. Amal baik itu adalah aktivitas manusia yang sesuai dengan Al-Quran. Amal buruk adalah aktivitas manusia yang enggak sesuai dengan Al-Quran, yang menentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pembeda mana yang hak, mana yang batil. Nah, makanya para jamaah rahimakumullah, mestinya kita ini harus mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk bagi orang yang takwa, ini Allah menjanjikan, Bapak-bapak, Allah menjanjikan orang yang mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk hidupnya, maka hidupnya di muka bumi ini akan bahagia, Bapak Ibu. Bahagia. Di muka bumi ini akan bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Manusia itu sebenarnya yang dia ingin cari di muka bumi ini adalah bahagia. Nggak ada artinya harta kaya yang melimpah tapi kalau nggak bahagia. Banyak contohnya orang-orang yang kaya raya tapi malah mereka itu merana. Yang dicari adalah kebahagiaan. Makanya kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebagusan, kebaikan, kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Di dunia hasanah itu adalah kebahagiaan. Kalau di akhirat hasanah surga. Karena sumber kebahagiaan surga. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bahagia itu manakala setiap persoalan hidupnya bisa diselesaikan, itulah bahagia. Panjenengan kepingin gajinya besar, ternyata mendapatkan gaji besar, bahagia. Panjenengan kepingin makan sesuatu, pengen makan sate, tahu-tahu bisa berhasil makan sate, bahagia. Putra panjenengan lulus, kepengen nilainya bagus, ternyata nilai bagus, bahagia. Sebaliknya susah. Itu hakikat kebahagiaan dan kesusahan. Padahal para jamaah, Allah jamin, Allah yang memiliki dunia seisinya, lillahi ma fis samawati wal ard, kepunyaan Allah ma segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Berarti kan Allah yang memiliki semuanya. Allah menjanjikan di dalam surat At-Talaq, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ini janji Allah luar biasa kalau kita mau memenuhi. Allah berjanji, wa may yattaqillaha, barang siapa yang benar-benar takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap persoalan hidupnya. Coba bayangkan. Rumah tangga yang berantakan, solusinya Quran hadis. Kalau mau. Kita tidak punya penghasilan, solusinya soal Quran hadis. Kita minta kepada Allah akan selesai. Tapi ada syaratnya, takwa dulu. Anaknya susah diatur, mintalah kepada Allah petunjuk. Tapi syaratnya takwa dulu. Orang yang bertakwa maka tidak akan mendapatkan persoalan yang nggak bisa selesai. Itu janji Allah. Kemudian berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tanpa diduga, tidak disangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi semuanya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita ini bertakwa kepada Allah, ternyata Allah akan memberikan solusi setiap persoalan hidup kita. Itu butuh yakin. Nah, kalau kita yakin, insya Allah hidup kita akan bahagia. Jadi nggak ada ceritanya seorang yang merujuk pada Quran Sunnah kemudian hidupnya susah. Dijamin oleh Allah hidupnya tidak akan pernah susah. Yang ada adalah bahagia. Bahkan di keluarganya itu akan terjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, itu yang bertakwa. Nah,
Tapi Bapak Ibu, nanti saya berikan contoh kalau masih ada waktu, gimana kok kita bisa bahagia kalau takwa. Tapi ini kebalikannya ya, kebalikannya. Orang yang tidak mau menggunakan Quran Sunnah dalam hidupnya, orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah atau berpaling dari Quran Sunnah, mengikuti aturan kafir, mengikuti aturan dari nafsunya semata, pokoknya hidup sekedar hidup gitu aja, gimana aturan Quran nggak ngerti, pokoknya urip ya urip melundung begitu saja, tidak menggunakan patokan Quran hadis, maka Allah akan tunjukkan dia akan sempit di dunia ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Toha 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini Quran yang mengatakan. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Quran Sunnah, karena peringatan Allah ya Al-Quran itu. Fa inna lahu ma'isatan dongka, maka orang tadi hidupnya akan sempit. Maksudnya sempit itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah persoalan hidupnya enggak selesai. Walaupun kaya raya, namun setiap hari itu masalah saja. Anaknya jadikan masalah, hartanya, perusahaannya jadi masalah, sehingga dia enggak bisa tidur, hidupnya susah. Itu adalah orang yang berpaling dari Quran, sing kaya. Sing miskin juga begitu, susah terus. Ada aja persoalannya. Yang ada di sekitar mereka itu isinya persoalan aja. Punya anak banyak persoalan, punya pekerjaan banyak persoalan, punya tetangga banyak persoalan. Itu orang yang berpaling dari Al-Quran. Itu di dunia, sumpek isinya di dunia. Makanya Bapak Ibu, kalau panjenengan lihat ahli surga, sebenarnya lihat di dunia ini sudah bisa kelihatan. Orang yang penuh persoalan, hidupnya itu terhimpit susah, terus ngeluh, terus ahli neraka. Sudah kelihatan. Berarti persoalannya tumpuk-tumpuk. Tapi kalau ahli surga Bapak Ibu, makanya tadi dibaca oleh yang qari tadi, la yastawi ashabul jannah wa ashabin nar. Enggak sama penghuni surga dengan penghuni neraka itu. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga itu adalah pemenang. Ya. Jadi begitu. Di muka bumi udah kelihatan sebenarnya, tapi kita tidak boleh menjustifikasi, oh kamu penghuni neraka, kamu enggak boleh. Cuma tanda-tandanya kelihatan. Orang penghuni surga itu Bapak Ibu, orangnya taat, takwa, baik dengan semuanya yang ada di sekitarnya itu menjadikan dia bahagia. Temannya baik-baik, anaknya mudah diatur, anaknya soleh-soleh, pekerjaannya juga enak, semuanya serba enak semua. Tidak ada yang persoalan hidupnya nggak selesai. Itu janji Allah, penguasa alam raya ini. Tergantung kita milih yang mana. Makanya nggak sama surga dan neraka itu. Ashabul jannah wa ashabun nar itu nggak sama. Pilihan kita Bapak Ibu, pilihan kita. Nah, sudah di muka buminya sudah seperti itu, sempit hatinya. Bukan rumahnya sempit, enggak. Ya, hatinya yang sempit ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Coba bayangkan, wa nahsuruhu, orang-orang itu yang berpaling dengan Quran itu ketika dikumpulkan di mahsyar oleh Allah. Bapak Ibu, kalau panjenengan baca di surah Yasin, peristiwa yang dahsyat itu pada saat sangkakala ditiup yang kedua Bapak Ibu. Jenengan bisa nanti buka artinya di surat Yasin. Ya. Itu pada saat, makanya saya sering menyarankan ya, kalau panjenengan semua belum pernah coba, ya sekali lah selama hidup itu panjenengan baca Quran mulai dari alif lam mim sampai anas, tapi saartine Bapak Ibu. Jenengan kan pernah dengar orang Jawa, kiai-kiai Jawa itu membuat tombo ati ada 5. Salah satunya adalah maca Quran angen-angen sak maknane. Itu luar biasa para ulama-ulama dulu itu mengajak orang itu. Bukan baca Quran tok, enggak. Maca Quran angen-angen sak maknane. Sing dipakai nyanyian Let Opik gitu deh. Ya kan gitu. Opik kan membuat nyanyian salah satunya begitu ya.
Angen-angen sama maknanya. Maksudnya adalah panjenengan mengerti isinya mulai dari alif lam mim sampai An-Nas. Karena itu petunjuk. Nah, saya lanjutkan tadi ya. Peristiwa yang luar biasa pada saat kisah dikisahkan oleh Allah nanti. Karena Quran yang bilang, saya katakan pasti peristiwa itu. Pada saat sangkakala yang kedua ditiup, maka semua manusia itu muncul dari alam kuburnya semua. Muncul. Tapi Bapak Ibu, bukan seperti sekarang ini. Muncul sesuai dengan amal kita. Sesuai amal kita. Ada dijelaskan di situ di Quran itu, ada orang itu ketika muncul maka depan dan samping kanan bercahaya. Luar biasa. Itu yang jadi ahli surga. Langsung kelihatan. Ketika sangkakala yang kedua ditiup. Tapi manusia yang lain ada yang gelap gulita, hitam legam semuanya dan buta, Bapak Ibu. Bayangkan. Ada yang buta, ada yang enggak. Nah, ada saya ketika membaca itu sampai menangis itu ya. Itu gini. Nanti dikisahkan oleh Allah, orang yang gelap tadi itu kemudian melihat, oh itu kan kenal saya, teman saya dulu ya, kok punya cahaya depan dan kanannya. Dia berlari mengejar temannya. Dia panggil, masih ingat, misalkan si fulan tolong tunggu saya nggak punya cahaya, saya ingin berlari bersama kamu. Karena malaikat itu Bapak Ibu, itu seluruh muka bumi itu dikepung oleh malaikat, dipaksa manusia ngumpul semua ke mahsyar. Nggak bisa kita dipaksa untuk menuju suatu tempat yang namanya mahsyar. Nah, pada saat itu berlari sudah deket loh Bapak Ibu. Itu kata Allah dilemparkan ke belakang, dikatakan, wahai manusia, kamu dulu di muka bumi ini tidak memperhatikan perintahku, laranganku, petunjukku. Sekarang kamu tidak bisa. Bapak Ibu, kalau sekarang Al-Quran As-Sunnah itu petunjuk hidup, nanti di akhirat berubah menjadi senter Bapak Ibu, berubah menjadi cahaya. Saat matahari tidak ada, dunia alam semesta itu gelap gulita, maka cahayanya hanya Quran hadis yang kita laksanakan. Kalau hidup kita di muka bumi ini ngerti halal haram, yang halal dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, maka kita akan punya cahaya. Sehingga kita ngerti, oh ada lubang dilewati, ada jurang tidak dimasuki. Lah orang yang tidak pernah menggunakan Quran hadis, begitu dibangkitkan, maka dia tidak punya cahaya, gelap gulita, nabrak sembarang kali. Sejak dikumpulkan sudah sengsara. Makanya diingatkan oleh Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jangan sampai seperti itu. Nah, mumpung masih hidup, mari kita berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Ya, ini saya berikan contoh. Kenapa? Sebenarnya kalau Allah sampai mengatakan orang yang mau menggunakan Quran Sunnah itu bahagia di muka bumi. Saya berikan contoh. Kita semuanya di sini semuanya berkeluarga. Pasti ada di keluarga itu Bapak Ibu, ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalau keluarga tadi menggunakan Quran Sunnah sebagai pijakannya, ada kesepakatan di antara bapak, ibu, anak, karena keluarga itu Bapak Ibu itu seperti bahtera yang berlayar. Nah, ketika mereka menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pijakannya, maka pasti keluarga itu akan bahagia. Kenapa? Karena di Quran dijelaskan. Di Quran itu dijelaskan bagaimana seorang yang menjadi pemimpin siapa. Dijelaskan pemimpinnya adalah laki-laki di rumah tangga itu. Bapak Ibu, pemimpin rumah tangga itu laki-laki. Nggak mungkin saya jelaskan dalilnya kelamaan ya. Pemimpinnya itu laki-laki. Sedikit aja, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bertanggung jawab atas perempuan. Nggak boleh dibalik. An-nisa'u qawwamuna 'alar rijal, nggak boleh. Qur'annya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ketika nas ini dilaksanakan, maka akan terjadilah rumah tangga itu menjadi yang bagus. Kenapa? Karena Bapak Ibu, laki-laki itu diberi kelebihan oleh Allah.
kekuatan. Pola pikirnya berpikir, bukan perasaan. Nah, kemudian laki-laki itu bisa tegas. Nah, sehingga ketika pemimpinnya laki-laki, kemudian laki-laki itu ketika menjadi pemimpin, itu tugasnya adalah membawa istri dan anaknya ke surga. Jadi gitu, membebaskan dari neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar atahrim. Jagalah dirimu wahai laki-laki dan keluargamu dari api neraka. Jadi bapak-bapak itu kalau menjadi pemimpin rumah tangga, kalau faham Quran hadis, maka mesti dia akan gusar ketika melihat istrinya tidak pakai kerudung. Wah, ini gak boleh, Quran ini menggunakan suruh pakai kerudung, pakai jilbab. Maka dia akan berusaha mati-matian agar istrinya pakai jilbab. Seorang bapak tidak akan ridho atau dia akan gusar ketika melihat anaknya tidak bisa membaca Quran, ketika melihat anaknya tidak sholat, ketika melihat anaknya tidak ke masjid. Itu gusar. Kenapa? Kalau paham ya. Nah, pada saat seperti itu istrinya paham hukum syara karena diajari. Dan mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya itu harusnya di rumah itu menjadi panutan dan sekaligus kayak itu loh. Kalau panjenengan lihat perusahaan top leader, pimpinan, itu kalau ada salah diingatkan. Dan yang paling menguasai ya jalannya perusahaan adalah pemimpin. Nah, sehingga akhirnya kalau ada kesalahan karyawannya diingatkan, ditegur semuanya. Jadi semua bisa jalan. Kalau pemimpinnya tidak mau menegur, maka perusahaan akan hancur. Seorang bapak harus mau menegur istri, harus mau menegur anak. Kalau sampai mereka melanggar hukum syara, tanggung jawab dia. Nah, dari situ aja kelihatan. Ketika bapak tadi cuek, tidak paham bahwa tanggung jawabnya itu adalah membawa anak istrinya terbebas dari neraka, sudah akan dibiarkan saja berantakan tak karu-karuan. Nah, jadi gitu ya. Istri juga begitu. Perintah dari Allah dan Rasulnya itu istri itu wajib taat kepada suami, asalkan perintahnya tidak melanggar hukum syara. Wajib. Ya. Nah, sehingga ketika rumah tangga itu istrinya taat kepada suami, suaminya kemudian mengayomi keluarganya, bayangkan setiap persoalan dirundingkan. Nah, kemudian maka semuanya akan dibawa ke surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada satu keluarga itu, bapak, istri, anak itu masuk ke surga semua. Malaikat itu heran, tanya, wahai si fulan, gimana caranya? Kamu kok bisa membawa seluruh keluargamu ke dalam surga? Maka ternyata dijawab oleh itu, saya dulu di muka bumi itu saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, ketika sebaliknya manusia sudah individualis, bapaknya tidak ngurusi anaknya, biarin aja anaknya pacaran dibiarin, anaknya nggak pakai kerudung dibiarin, anaknya nggak bisa membaca Quran dibiarin, nggak sholat dibiarin, ya berantakan semuanya jadi neraka. Apalagi sampai mohon maaf ya, suaminya takut istri, naudzubillah, semua naudzubillah. Bagaimana kalau pemimpin kemudian takut kepada yang dipimpin? Tidak boleh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, itu contoh saja, itu butuh faham. Kita butuh faham tentang ya segala hal berkaitan dengan syariat Islam ini, sehingga akhirnya bisa mengatur dengan baik. Ingatlah yang terakhir ya, tinggal 5 menit. Yang terakhir bapak ibu, hidup manusia itu sebentar, tidak lama. Kalau kita lihat kanan kiri kita, manusia itu di muka bumi ini sebentar. Ada yang umur 30, umur 50 enggak ada. Ada yang 60 sudah pergi, ada yang 70, maksimal 80. Panjenengan bisa lihat di kampung panjenengan sini yang usianya di atas 80 bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Mari kita sadari bahwa ternyata memang hidup kita di muka bumi ini sebentar, tidak lama. Kalau misalnya saya sekarang 52 usia saya, berarti kalau seandainya jatah saya itu 70, berarti tinggal 18 tahun lagi.
Nah, padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jelas Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kita itu kalau mati itu tidak kemudian selesai, tapi kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah untuk apa? Untuk dihisab. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum." Coba. Ini di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami, kepada Allah, iyabahum, kamu akan kembali. Summa, kemudian inna alaina hisabahum, dan kewajiban kami Allah untuk menghisab kamu di waktu hidup di muka bumi dulu. Nah, dengan seperti ini maka mari para jamaah rahimakumullah, mumpung kita masih hidup, masih ada waktu, masih ada usia, mari kita mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kemudian tidak sekedar dibaca, yang belum bisa membaca kemudian belajar membaca, yang sudah bisa membaca mencoba. Kalau belajar bahasa Arab susah karena sudah tua-tua, misalkan kalau anak-anak coba belajar bahasa Arab. Kalau tidak bisa, ya minimal membaca terjemah yang ada. Sudah banyak semua yang diterjemahkan. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau mau melengkapi dengan tafsir yang bagus, yang ada terjemahannya lengkap, tafsir Ibnu Katsir. Panjenengan baca, panjenengan pelajari, harusnya panjenengan itu harus berpikir bahwa kalau anak-anak itu belajar matematika, fisika, kimia, biologi, bapak-bapaknya itu mestinya belajar Quran. Untuk apa? Bekal di akhirat. Ya. Jadi tadi juga dibaca oleh qori'nya tadi di awal itu. Diingatkan, hai orang yang beriman, ingat apa yang kamu kerjakan untuk hari esok. Tadi dibaca itu. Apa? Itu peringatan Allah. Allah mengingatkan berkali-kali di Quran, apa yang kamu yang kamu persiapkan untuk hari esok akhirat kelak. Ternyata begitu. Luar biasa di Quran itu. Kalau kita mau isinya mau memahami isinya. Tadi dibaca. Mestinya kita tersentuh. Oh iya, apa yang saya kira-kira kalau kondisi seperti sekarang ini saya menghadap Allah itu kira-kira gimana? Ya gitu ya. Apakah saya di neraka atau di surga? Jangan anggap enteng neraka, Bapak Ibu. Neraka itu jangan sampai kita ke neraka. Neraka itu adalah, kata baginda Rasul, letakkan kerikil di telapak kaki, mendidik otak kita. Jangan sampai kita berkeinginan ke sana. Kita harus bercita-cita kita ke surga tanpa neraka. Cita-cita harus begitu. Jangan juga bilang menggampangkan, kan saya masih punya iman, pokoknya punya iman mesti ke surga. Iya betul, hadisnya jelas, kita punya iman pasti ke surga. Tapi kalau dosa kita banyak, Bapak Ibu, maka di akhirat, pada saat di akhirat itu kita ditimbang amal baik, amal buruk. Amal baik kita itu bisa menghapus amal buruk kita. Nah, persoalannya adalah ketika amal baik kita tidak cukup menghapuskan, ditimbang ternyata masih beratan yang amal buruk kita, maka diimpaskan oleh Allah sisanya amal buruk. Saat sisanya amal buruk, ya kita harus dihilangkan amal buruknya dengan neraka, disiksa dulu. Jangan sampai, sehingga kita harus berusaha sekuat tenaga amal baik kita lebih banyak, sehingga ketika digunakan untuk menghapus berkuranglah amal baik kita, tapi sisanya baik. Kalau sisanya baik, maka kita tidak usah lewat ke neraka, langsung ke surga. Jadi begitu, cita-cita itu harus itu. Makanya momentum Ramadan itu memperbanyak gitu ya. Nah makanya mari kita belajar Quran hadis agar amal kita itu banyak, saat kita menghadap Allah cukup untuk menghilangkan, menutupi amal buruk kita, sehingga kita tidak perlu mencicipi neraka. Alhamdulillah, neraka itu luar biasa. Kalau panjangan baca di Quran tentang neraka, Masya Allah, neraka itu minumannya nanah, mendidih, air mendidih, orang disetrika, orang dibakar. Ya adanya begitu di Qurannya. Ya. Cuma emang orang yang imannya kurang kuat itu berlewat situ aja, nggak takut.
Nah, kalau panjenengan baca itu kemudian tidak takut, perlu diintrospeksi diri, imannya gimana? Ya, jadi gitu. Karena ciri khas orang beriman itu kalau kita baca Quran, tapi sak pahami ya. Kalau nggak paham gimana bisa pengaruh? Jangan baca Quran seartinya gemetar hatinya, imannya bagus. Kalau panjenengan baca Quran, baca tentang sekian neraka, tentang surga, hatinya nggak amper blas hatinya, ya, imannya tanda tanya. Sehingga Bapak Ibu, ya, momentum Ramadan ini mari kita berusaha untuk memperbaiki diri agar kapanpun dimanapun Allah memanggil kita benar-benar dalam kondisi iman dan takwa dan bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.